Yesus, dan kembali kita di hari Minggu ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menyediakan tempat bagi kita setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga.
Tuhan. Biar Roh Kudus mau mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami terima Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kialabaya syandalabal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 
Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Amin. Roh Kudus, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh Kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai kami Tuhan, yang menyertaiku. Mari buka hatimu, saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu Tuhan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah-Mu di altarmu, menyembah-Mu di altarmu, menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami buka, Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu, hati kami, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu pemeliharaan.
ada satupun kekuatan yang sanggup menghalanginya. Amin. Ketika firman-Mu dikumandangkan, maka Allah sendiri yang akan membela setiap iota Ya firman-Mu. Yesus. Karena kebenaran itu milik-Mu Tuhan. Amin. Keagungan itu kepunyaan-Mu. Bahkan kedahsyatan itu hanya ada padamu ya Bapa. Amin. Izinkan kami beribadah sekalipun kami di rumah. Terlebih buat jemaat-Mu Epicenter of Mercy. Bawa kami masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Ketika roh Allah dalam hidup kami, maka kemenangan menjadi bagian atas hidup kami. Amin. Olehnya kami siapkan hati dan pikiran kami, roh tubuh jiwa kami, untuk kami dibentuk, kami ditolong, kami dibawa masuk dimensi kemenangan yang luar biasa. Amin. Bapak berbicara, sampaikan isi hatimu, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua Epicenter of Mercy, sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan yang merupakan kemenangan daripada Kristus Yesus buat kita semua orang-orang percaya. Pujian tadi mengatakan ketika roh Allah dalam hidup kita, pasti kemenangan menjadi bagian hidup kita. Ketika roh Allah dalam hidup kita, pasti kesuksesan menjadi bagian hidup kita. Ketika roh Allah dalam hidup kita, pasti ada damai sejahtera turun atas kita. Ketika roh Allah yang memberikan kemampuan atas kita, maka tidak ada lagi roh perbudakan yang turun atas kita. Roh Allah memerdekakan, roh Allah memberikan kemenangan, roh Allah memberikan penghiburan, dan roh Allah memberikan kita kemampuan untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, menjelang masa-masa yang akan datang, menjelang masa-masa di mana Yesus akan segera datang. Ada orang bertanya demikian, Pak, kalau Yesus segera datang, perlukah kita bekerja? Kalau Yesus segera datang, Pak, perlukah kami mempersiapkan diri dalam bentuk pekerjaan sekuler? Saya mau katakan, Yesus memang segera datang, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Dan Anda harus tetap kerja, Anda harus tetap berusaha, Anda harus tetap jaga keselamatan, dan Anda harus tetap hidup di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya minggu ini jadi minggu yang spesial. Hampir 3 bulan kita di rumah. Dan minggu ini sudah minggu yang ke-12 kalau tidak salah. Kita tetap ibadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita jika roh Allah ada dalam hidupmu. Kemenangan menjadi bagian mutlak atas hidup saudara. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mau saya sampaikan, ketika roh Allah ada dalam hidupmu, berarti ada kesuksesan yang hinggap dalam hidup saudara. 3 ways for success. 3 jalan untuk sukses menanti saudara. 3 jalan kemenangan memberikan kemampuan buat saudara untuk meraih semua pencapaian yang ingin saudara capai. Kemenangan demi kemenangan yang saudara ingin dapatkan. Mari buka Alkitab kita, siapkan Alkitab saudara di rumah. Kita buka Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 yang keempat. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin. Tidak ada orang malas itu sukses. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kalau hari ini kita melihat ada orang sukses, hari ini kita melihat orang berkelimpahan, hari ini kita melihat orang yang diberkati luar biasa, saya percaya orang itu adalah orang yang rajin. Orang itu pasti orang yang tidak malas. Orang itu pasti orang yang melakukan bagiannya, dan Tuhan akan memberkati dia. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal ini mengingatkan kita, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa berkat, penyediaan, kelimpahan itu masalahnya bukan di Tuhan, tetapi sikap kita itu menentukan sikap Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang saudara sembah, adalah Tuhan yang tidak punya kewajiban memberkati orang-orang Kristen yang malas.
Tuhan tidak punya kewajiban memberkati orang-orang yang tidak mau bekerja. Tetapi Tuhan akan melimpahkan, memberkati kita, memberikan kita keberhasilan buat tangan-tangan yang rajin. Yang setuju katakan amin. Terus bagaimana Pak cara mendapatkan kesuksesan menurut Alkitab? Cara yang bagaimana kita tempuh? Karena banyak orang sukses, tapi maaf, kesuksesan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita akan baca 3 poin, 3 kebenaran firman. Saudara tidak hanya sukses, tetapi saudara menikmati kesuksesan itu. Saudara tidak hanya sukses, tapi kesuksesan saudara membawa Anda masuk surga. Anda menikmati sukses, tapi sukses itu tidak untuk Anda nikmati sendiri, tapi sukses itu untuk diberikan dan dibagikan berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Kunci yang pertama bagaimana orang sukses adalah hidup yang senantiasa mengucap syukur. Katakan kanan kiri, mari kita mengucap syukur. Pak, tapi keadaan kami sekarang sedang terpuruk. Pak, tapi keuangan kami sedang sulit. Pak, kami mendapatkan PHK segala macam. Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala hal. Segala kekuatan kepadamu mengucap syukurlah. Mari buka Alkitab saudara, terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal 15 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38. Ayat 36 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-murid memberikannya pula kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ayat 38 dari Matius pasal 15. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus sendiri sang sumber mukjizat. Sebelum melakukan mukjizat, saudara dikasihi Tuhan, tetap mengucap syukur. Ada ucapan syukur yang dinaikkan oleh Tuhan. Ada ucapan syukur yang dinaikkan oleh Yesus, sehingga terjadi satu multiplikasi yang luar biasa. Pak, Bu, kalau hari ini pencapaian kita, berkat kita begitu-begitu saja, jangan-jangan kita kurang mengucap syukur. Ada amin? Kalau pencapaian stagnan di situ-situ saja, kalau keluargamu berputar di situ-situ saja, jangan-jangan kita kurang mengucap syukur. Apapun keadaan hari ini, ucapkan syukur. Karena di balik ucapan syukur ada mujizat. Saya ulang sekali lagi, di balik ucapan syukur ada mujizat. Di balik ucapan syukur ada multiplikasi. 7 roti, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Begitu dinaikkan ucapan, terjadi multiplikasi. Bahkan 4.000 orang laki-laki makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisa 7. Apa rahasia di balik mukjizat itu? Efesus 5:20. Efesus pasal 5:20 berkata demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ternyata rahasia di balik mukjizat pelipat gandaan daripada 4.000 orang laki-laki makan, belum termasuk perempuan, masih sisa 7 bakul, adalah ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Mungkin waktu kita bekerja
suatu ketika kita mendapatkan berkat tidak maksimal. Tapi di balik ucapan syukur, berkat yang tidak maksimal itu dibuat maksimal oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, masalahnya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengucap syukur ketika keadaannya baik. Banyak orang mengucap syukur ketika diberkati berkelimpahan. Tetapi tidak banyak orang, ingat loh, tidak banyak orang bukan berarti semua orang. Tidak banyak orang mengucap syukur ketika keadaan yang dihadapi terjadi seperti yang tidak diharapkan. Banyak orang mengatakan Tuhan itu baik ketika kita sedang bergumul. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semuanya dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Naikkan ucapan syukur. Itu cara yang pertama untuk meraih kesuksesan yang luar biasa. Yang kedua sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kunci yang kedua untuk meraih sukses? Mari kita baca Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini luar biasa surat Rasul Paulus buat jemaat di Filipi, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kunci sukses yang kedua adalah kebiasaan berpikir benar. Kebiasaan berpikir positif, kebiasaan melakukan tindakan-tindakan yang positif, sehingga influence yang dihasilkan juga positif. Yang pertama mengucap syukur, yang kedua adalah melakukan kebiasaan berpikir benar. Anda tidak usah terus berkecimpung dalam memikirkan kegagalan, kekecewaan, luka batin, iri hati, dengki. Tetapi ayo kita berikan sesuatu yang luar biasa, sebab masa lalu tetap masa lalu. Anda tidak bisa bergumul dengan masa lalu saudara terus menerus. Masa lalu sudah berakhir. Saudara akan dipersiapkan masa depan yang penuh dengan harapan ketika pikiranmu condong kepada Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, ini adalah semua tuntunan Tuhan. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Jadi memperkatakan kejelekan orang lain itu bukan sesuatu yang sedap didengar. Menceritakan kekurangan orang lain bukan sesuatu yang sedap didengar. Iri hati bukan sesuatu yang sedap didengar. Kebencian demi kebencian yang kita ceritakan kepada orang lain bukan sesuatu yang sedap didengar.
dengar nggak orang itu? No, berhenti berkata demikian. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ambil konkordan ayat yang lain. Coba buka Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi yang perlu kita sadari hari-hari ini, kita bukan di bawah hukum daripada hukum Taurat. Kita bukan di bawah hukum perbudakan, kita bukan di bawah hukum perhambaan, tetapi saudara sudah dibebaskan. You are a son of God. Kita ini adalah anak Allah. Bahkan saudara Rasul Paulus buat jemaat di Roma dalam Roma 8, engkau tidak lagi menerima roh perbudakan, tetapi engkau adalah menerima kebebasan, kemerdekaan. Amin. Engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah anak-anak Allah. Haleluya. Siapa yang bebaskan kita? Bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena tutur katamu semata, tetapi karena anak itu, yaitu Yesus Kristus, telah memerdekakan kita, dan kita benar merdeka. Haleluya. Mari saudaraku, mulai hari ini, sekalipun dalam pandemi COVID-19, berhenti berpikir yang negatif. Gak usah menjustifikasi pemerintah, tidak usah membuli karya orang lain, tidak usah menjadi orang lain. Kalau seandainya saya jadi presiden, kalau saya menjadi seorang pemimpin, tidak perlu. Tetapi kita berpikir benar, positif, doakan, dan kita percaya pandemi ini pasti segera berlalu. Ada amin? Yang ketiga, saya mau sampaikan buat saudara, bagaimana caranya kunci mendapatkan kemenangan. Kunci yang ketiga, kita ambil Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih baik saudara memberi daripada menunggu uluran tangan. Sebab orang yang memberi, kepadanya akan diberi. Orang yang berbuat baik, kepadanya akan diberikan kelimpahan. Orang yang peduli dengan orang lain, Tuhan akan mempedulikan kehidupannya. Haleluya. Amin. Sebenarnya dalam pandemi seperti ini, kita sangat diperlukan melakukan hal seperti ini. Yaitu apa? Kebiasaan menabur benih. Kebiasaan berbuat baik, bukan berfokus kepada penderitaan kita, bukan berfokus kepada kesusahan kita, bukan berfokus kepada kekurangan kita. Kita bukan hanya berkecimpung dalam masalah kita, tetapi kita melangkah untuk berbuat baik. Amin. Kalau hari ini sudah digerakkan buat memberkati orang lain, jangan tahan. Lakukan itu hari ini. Apa yang sudah tabur, suatu ketika sudah akan nikmati panen yang luar biasa. Kalau hari ini digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik, dalam tanda kutip membantu orang yang kekurangan, lakukan. Kalau hari ini sudah digerakkan untuk mendoakan orang lain, doakan orang itu, jangan tunduk. Kebiasaan menabur benih adalah kebiasaan untuk mendapatkan sukses yang luar biasa. Pak, tapi kami gaji kurang, kami hanya dapat gaji setengah, keuangan ada masuk. Kita boleh punya alasan dan berdalih demikian, tetapi ketika benih yang engkau tabur, engkau bawa dengan hati yang tulus dan sukacita di hadapan Tuhan, Allah yang saudara sembah
adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ada amin. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita sampai meminta. Amin. 3 kunci sudah saya sampaikan buat saudara. Supaya apa? Hidup kita mengalami kesuksesan. Hidup kita mengalami satu terobosan yang luar biasa. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua adalah kebiasaan berpikir yang benar, berpikir yang positif. Yang ketiga, kebiasaan menabur benih. 3 kunci ini saudara lakukan dalam nama Yesus. Yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. 3 kunci ini kau lakukan, pergumulanmu akan membuahkan sukacita yang luar biasa. 3 yang sudah lakukan, Tuhan yang sudah sembah adalah Allah yang bertanggung jawab atas apa yang kau kerjakan, dan berkat menanti saudara. Haleluya. Mari saya undang berdiri. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada buat kita. Dan Tuhan tahu siapa kita. Haleluya. Amin. Mari buka kedua tangan di depan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Ora basyana. Kami percaya Engkau akan mengulurkan tanganmu atas kami saat ini. Engkau lihat jemaat-jemaatmu yang di rumah, sahabat-sahabat yang sedang beribadah di rumah. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami berhasil, kehidupan kami sukses, kehidupan kami diberkati, disertai Tuhan. Tentu semua berkat yang kami dapat, tentu kesuksesan yang kami capai, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. 3 hal telah kami pelajari, 3 hal telah hamba-Mu sampaikan, 3 hal telah Engkau ungkapkan rahasia firman Tuhan. Kami percaya ketika Roh Allah dalam hidup kami dan kami menghidupi kebenaran itu, maka firman dalam Lukas 1:37 digenapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan selalu ada jawaban. Oleh sebab itu ulurkan tanganmu atas jemaat-Mu yang ada di rumah. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang benar-benar pengharapan. Bahkan kami mulai berpikir positif, kami berpikir yang benar, hal yang baik, hal yang mendatangkan kemudian kami lakukan itu. Amin. Dan kami berani berkata, kami akan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Nyatakan terus kemuliaan. Bahkan dalam situasi yang seperti demikian rupa terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami akan tetap menabur benih. Kami akan tetap membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami akan lakukan bagian kami, maka pemeliharaan-Mu juga luar biasa atas kami. Ketika kami menabur, kami akan menuai. Ketika kami memberikan benih, maka benih itu akan bertumbuh, berbuah lebat, sehingga kami akan panen di suatu ketika. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, dan kami akan akhiri ibadah. Biarlah kesempurnaan berkat turun atas kami. Mari buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus sempurna turun atas kita dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kami. Tidak ada satupun di antara kami ditemukan bercampur.